Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin Allahumma amin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang kitab Safinatun Najah. Kita sampai kepada pembahasan hal-hal yang dapat membatalkan wudu atau hal-hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Di sini para ulama menggunakan lafadz naqadha. Hampir semua kitab karangan para ulama itu semuanya menggunakan lafadz naqadha atau hal-hal yang membatalkan wudu. Bukan abtola, bukan sesuatu yang membatalkan. Artinya sama, membatalkan. Naqadha dan abtola ini sebenarnya artinya sama, sama-sama memiliki arti membatalkan. Cuman bedanya, abtola itu membatalkan sesuatu yang sedang dilakukan. Makanya dalam masalah sholat itu menggunakan mubtilatus sholah, sesuatu yang membatalkan sholat. Kenapa? Karena hal-hal itu yang terjadi atau hal-hal itu yang membatalkan ketika kita melaksanakan sholat, maka menggunakan lafadz abtolah. Tapi ketika dalam wudhu pakainya naqadha. Kenapa? Karena naqadha ini membatalkan sesuatu yang sudah kita miliki. Kita sudah punya wudhu, kemudian naqadha, kemudian batal. Itu namanya naqadha. Sehingga para ulama lebih menggunakan lafadz naqadha di dalam pembahasan wudhu dan menggunakan lafadz abtolah di dalam pembahasan sholat. Nawaqidul wudu'i, adapun yang membatalkan wudhu arba'atu asya itu ada 4 perkara. Hanya 4 perkara ini. Bahkan di kitab-kitab hasyiah atau syarah itu banyak disebutkan faqat. Hanya ini, hanya ada 4 ini. Yang pertama adalah al-awwal, adapun yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini. Keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Maksudnya jalan di sini apa? Min qubulin au dubulin. Baik jalan kemaluan depan atau jalan kemaluan belakang. Jadi ketika ada sesuatu yang keluar, baik itu dari jalan kemaluan depan atau jalan kemaluan belakang, itu kita batal wudu. Dalam artian kita wajib untuk melaksanakan wudu. Rihun au ghairuhu. Baik yang keluar itu hanya berbentuk angin ataupun selainnya. Kalau di kitab-kitab lain, baik keluarnya itu syai'un mu'tad atau tidak, sesuatu yang sudah biasa keluar atau memang jarang keluar. Contohnya yang sering keluar adalah misalnya dari kemaluan depan kita keluar air seni misalnya, atau dari kemaluan belakang kita keluar air besar. Nah itu kan sesuatu yang biasa keluar bagi orang-orang pada umumnya. Nah ini membatalkan wudu. Atau sesuatu yang jarang keluar, contohnya keluar darah dari kemaluan depan, itu kan sesuatu yang tidak wajar bagi orang manusia. Nah itu juga membatalkan wudu. Jadi baik yang keluar itu sesuatu yang biasanya keluar atau sesuatu yang tidak biasa keluar, itu tetap membatalkan wudu. Tapi ada pengecualian, apa katanya? Illal mani, kecuali mani. Mani itu tidak mewajibkan kita wudu. Ketika orang keluar mani, kita tidak wajib wudu, tapi wajib mandi. Kenapa kok begitu? Di dalam kitab Busyrul Karim itu li'annahu aujabal a'dhamil amrain. Karena mani ini menyebabkan kita terkena kewajiban yang lebih besar daripada wudu. Apa? Yaitu mandi. Jadi ketika orang keluar mani itu tidak wajib wudu, tapi wajib mandi. Karena mani ini adalah hadas besar. Beda dengan air seni ataupun yang lainnya, itu semuanya disebut dengan hadas kecil, gitu ya. Kecuali mani, kalau mani itu hadas besar. Makanya tidak mewajibkan wudu, tapi mewajibkan mandi besar, gitu. Itu yang pertama. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Kemudian yang kedua adalah zawalul akli. Atsani zawalul akli. Adapun yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal di sini bisa diartikan hilangnya kesadaran diri. Ketika orang itu sudah tidak sadar, itu sudah dianggap membatalkan wudu, baik dengan sebab tidur binaumin au ghairihi atau selain tidur. Contohnya apa? Contohnya pingsan. Ataupun contohnya mabuk. Orang mabuk, orang pingsan, itu kan kehilangan kesadaran diri. Ketika dia sudah tidak sadar akan dirinya, atau dia sudah tidak sadar atas orang-orang yang
atau kejadian yang terjadi di sekelilingnya itu namanya zawalul aql, hilangnya kesadaran diri. Nah, ini dapat membatalkan wudu, gitu ya. Kecuali ada tidur atau hilangnya kesadaran diri yang tidak membatalkan wudu. Tidurnya siapa? Illa, kata di sini, kecuali nauma qaidin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin yang tidak bergerak sama sekali. Maq'adahu, pangkal paha atau pantat misalnya, minal ardi, dari bumi. Jadi ketika duduk dia tidak bergerak, walaupun dia dalam keadaan tidur, itu tidak membatalkan wudu. Misalnya saya tidur di sini dalam keadaan duduk, pantat saya itu tidak bergerak sama sekali. Konteks di sini minal ardi, dari bumi, maksudnya pantatnya tidak bergerak dari bumi. Maksud bumi di sini bukan harus tanah, tidak, tapi tempat duduk. Makanya di dalam kitab lain itu min maqarrihi. Nauma qaidin mumakkinin maq'adahu min maqarrihi. Jadi dari tempat duduknya. Dia ketika awal tidur sampai selesai dari dia tidur, maksudnya bangun tidur, dia masih dalam keadaan duduk yang tidak bergerak. Nah, orang yang tidur seperti ini tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau sudah tidur terlentang atau tidur miring gitu ya, itu membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan wudu yang ketiga adalah asalisu, adapun yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kulit laki-laki dan kulit perempuan ketika sudah bertemu, kabiro ini, sedangkan mereka sudah sama-sama dewasa, ajnabiyah ini, dan keduanya juga bukan dari keluarga sendiri, bukan ibu, bukan kakak perempuan, bukan adik, bukan saudara kandungnya ibu, maka itu membatalkan wudu. Dengan catatan min ghairi hailin, menyentuhnya tadi tanpa ada pembatas. Maksudnya adalah ketemunya kulit antar kulit. Misalnya ketika kita berjalan di pasar atau di mana, kemudian kita menyentuh atau tersentuh kulit seorang wanita yang sudah dewasa, maka kita batal wudunya. Kita wajib melaksanakan wudu kembali ketika ingin sholat. Beda dengan keluarga kita. Kalau misalnya keluarga kita, ibu kita, atau adik perempuan kita, atau kakak perempuan kita, itu tidak membatalkan wudu kita walaupun bersentuhan dengan kulit, karena sudah sama-sama mahram. Min ghairi hail, ya, tanpa ada penghalang sama sekali. Ketika saya menyentuh wanita misalnya, tapi saya menyentuh bajunya, itu tidak membatalkan wudu. Walaupun haram, ya, kalau ajnabi tetap haram. Hukumnya tetap haram kita menyentuh wanita walaupun pakai penutup kain, itu tetap hukumnya haram. Cuman itu tidak sampai membatalkan wudu. Beda dengan sentuhan kulit ketemu kulit. Kalau kulit ketemu kulit, hukumnya haram dan bisa membatalkan wudu. Itu kalau disengaja. Kalau tidak sengaja itu ya tidak haram, cuma tetap membatalkan wudu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah masyuku bulil adami, menyentuh kemaluan depannya anak Adam, maksudnya yaitu manusia, au halaqati duburihi, atau lingkaran kemaluan belakang, bibatni rohah, dengan telapak tangan, au butunil asobe, dengan perutnya jari-jari. Jadi ketika misalnya ada seorang anak laki-laki, ada orang laki-laki menyentuh kemaluan depannya dengan telapak tangannya atau dengan perutnya jari-jari, itu membatalkan wudunya. Baik itu sudah dewasa ataupun masih kecil laki-lakinya. Tapi yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh, yang menyentuh. Misalnya saya menyentuh kemaluannya anak saya laki-laki yang masih kecil, itu saya batal wudunya. Atau saya menyentuh kemaluan mayit atau jenazah, itu juga batal hukumnya. Tapi dengan catatan menyentuhnya dengan telapak tangan atau dengan perutnya jari ini. Dan di sini, kalau misalnya saya tidak sengaja menyentuh kemaluan dengan ini, lengan misalnya, dengan lengan sini, itu tidak sampai membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak menyentuh dengan telapak tangan atau perutnya jari-jari. Jadi itu batasannya. Ketika menyentuh kemaluan depan dengan telapak tangan ataupun dengan perutnya jari-jari, itu hukumnya membatalkan wudu. Selain itu tidak membatalkan
wudu. Baik yang disentuh itu anak kecil ataupun sudah dewasa. Baik yang disentuh itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Gitu. Tapi dengan catatan manusia, kalau menyentuh kemaluan hewan itu tidak sampai membatalkan wudu. Jadi itu ada 4 hal yang membatalkan wudu dalam pembahasan ini. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Yang kedua, hilangnya akal baik dengan tidur ataupun pingsan. Kemudian yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dan orang perempuan yang sudah sama-sama dewasa dan bukan ibu atau adik kandungnya. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan telapak tangan ataupun perutnya jari-jari. Jadi itu semuanya membatalkan wudu. Jadi ada 4 itu yang perlu kita pahami. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.